Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, dengan rahmatnya, dengan izinnya, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi di sebuah majlis ilmu yang barakah insyaallah, yang mana thalabul ilmi adalah sarana bagaimana kita bisa memahami agama kita dengan sebaik mungkin. Dan manakala kita bisa paham akan perkara-perkara agama kita, sungguh ma'asyiral muslimin, itu bagian daripada alamah ataupun ciri Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah pahamkan dirinya tentang agamanya. Man yuridillahu bihi khairan. Khairan di sini kebaikan yang sifatnya umum. Makanya sebagian ulama ma'asyiral muslimin mengatakan, kalau ada orang yang dipahamkan oleh Allah akan perkara agamanya, itu satu tanda Allah tidak akan mematikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Ini sesuatu yang sangat mulia sekali ma'asyiral muslimin. Mari kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata selesai resign dalam belajar sampai nanti Allah mengakhirinya. Itu pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya nikmatul istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas amal saleh. Allahumma amin. Kemudian salat dan salam malah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini melanjutkan tema sebelumnya, dan insyaallah ini adalah bagian-bagian akhir dari pembahasan perjalanan akhirat, perjalanan setelah kematian seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya ma'asyiral muslimin, kita sudah membahas satu fase di mana nanti orang-orang yang beriman, calon penghuni surga, akan tertahan di tempat yang namanya qantarah. Tempat yang disebut dengan qantarah
jembatan di penghujung sirat, yang mana para ulama menjelaskan, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di sana ada 3 pandangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya seluruh calon penghuni surga akan tertahan di tempat yang namanya Qantharah untuk menyelesaikan hisab yang tertunda. Karena ada perhitungan atau hisab di padang mahsyar, ma'asyiral muslimin. Namun bedanya kalau di mahsyar ini hisab perhitungan secara umum berlaku untuk seluruh makhluk. Semua ada perhitungannya. Kezaliman yang belum tertuntaskan Allah akan tuntaskan nanti di padang mahsyar. Bukan hanya antara mukmin saja, bahkan antara mukmin dan kafir. Bukan hanya antara manusia saja, bahkan antara manusia dan jin dan manusia, bahkan antara para hewan akan ditegakkan qisas kelak di yaumil mahsyar, yang kemudian hisab dan qisas, ma'asyiral muslimin, hisab antara sesama hamba nanti akan disempurnakan di Qantharah khusus untuk orang-orang yang beriman sebelum mereka masuk ke dalam surga. Kemudian ada yang berpendapat juga bahwasanya yang tertahan di Qantharah ini adalah mereka orang-orang kaya saja, ma'asyiral muslimin. Jadi orang-orang kaya ini punya keistimewaan, masuk surga saja pakai tertahan, ma'asyiral muslimin. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, orang-orang fakir mereka lebih dulu masuk surga 600 tahun sebelum orang-orang kaya. Walaupun demikian bukan berarti kita dimotivasi jadi orang miskin, tidak. Ini hiburan bagi mereka yang Allah uji dengan kefakiran dan kemiskinan. Karena tidak ada kemudian satu dalil yang kuat yang merintahkan kita harus miskin, tidak. Bahkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang miskin didhaifkan, dilemahkan oleh para ulama. Karena kemiskinan dan kefakiran itu bala, ujian dari Allah, dan seseorang tidak boleh minta bala kepada Allah. Namun ketika Allah uji dengan suatu bala, maka kita mohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya tertahan di Qantharah di sini bukan untuk kisah saling membalas, namun Allah ingin membersihkan hati mereka para penghuni surga. Jadi tidak ada rasa benci lagi, tidak ada rasa dendam lagi. Yang ada adalah ucapan-ucapan yang baik, cinta dan kasih sayang di antara mereka para penduduk surga. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu para calon penghuni surga mendatangi gerbang surga secara berombongan. Jadi rombongan, tidak sendiri-sendiri. Sebagaimana sebelumnya orang-orang kafir masuk ke dalam neraka pun mereka zumara berombongan. Ini disebutkan dalam firman Allah. Bisa dibuka ma'asyiral muslimin, surat Az-Zumar ayat 71 dan 73. Allah mengabarkan tentang bagaimana orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka dan bagaimana orang-orang mukmin itu masuk ke dalam surga. Di ayat 71 Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Orang-orang kafir itu digiring menuju neraka secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana pintu-pintunya dibuka. Dan para penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu tentang pertemuan hari ini? Mereka mengatakan, benar, telah datang kepada kami rasul. Jadi di sini ada beberapa faedah ma'asyiral muslimin, bahwasanya orang-orang kafir mereka digiring menuju neraka jahanam berombongan. Rombongan di sini sesuai dengan golongannya. Mereka orang-orang yang melakukan satu kejahatan dengan kejahatan yang sama akan dimasukkan bersama-sama. Ya, para penyembah berhala atau orang yang melakukan satu
dosa mereka dikumpulkan dengan golongannya masing-masing. Yang kemudian Allah memerintahkan kepada penjaga neraka supaya bertanya kepada mereka, sudahkah datang kepada kalian Rasul? Ya sudah, mereka mengatakan sudah datang kepada kami Rasul. Sehingga tidak ada satupun penghuni neraka kecuali mereka menyadari bahwa mereka berhak masuk neraka. Adapun orang-orang yang belum sampai risalah Allah, ini sering kita bahas ma'asyiral muslimin, atau orang yang sampai kepada mereka risalah Allah namun tidak bisa memahaminya karena telah sampai kepada mereka risalah sedangkan akal mereka tidak sempurna. Ya, orang-orang yang gila ataupun orang tua yang sudah pikun, ataupun ketika datang risalah Islam itu mereka tidak bisa menangkap dengan baik karena keterbatasan. Misalnya telinga mereka tuli, tidak bisa menangkap Islam dengan baik. Sebagian ulama mengatakan anak-anak orang kafir yang mati masih usia kecil, ya Pak, belum balik, pendapat yang kuat di kalangan para ulama, maka kelak di yaumil qiyamah sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga atau neraka akan ada ujian dari Allah. Allah akan mendatangkan seorang utusan, ya, seorang utusan yang menyatakan bahwa ia adalah utusan Allah. Mereka diambil janji untuk menaati. Mereka mengatakan, ya, kami berjanji untuk menaati. Tapi ketika Rasul tersebut memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api, maka akan terbagi menjadi dua golongan. Ada yang menaati, ada yang durhaka. Maka disitulah kemudian, ya, sebagian mereka orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, ada yang masuk surga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, ada yang masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, kemudian Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman di ayat 73 surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa pada Allah diantar menuju surga zumara secara berombongan, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai ketika mereka tiba di pintunya, wa futihat, maka kemudian dibukalah pintunya. Di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, tafsir, ya, Taisiru Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Beliau mengatakan, kullu zumratin ma'az zumratil lati tunasibu amalaha wa tusyakiluh. Setiap rombongan bersama rombongan yang lain yang serupa amalnya. Yang rajin sholat bersama orang yang rajin sholat, dan dipisah-pisahkan oleh Allah, ya, rombongan-rombongan yang sesuai dengan amalnya, yang semisal, yang ahlus shadaqah dengan ahlus shadaqah, yang ahlul Quran, yang hafal Al-Quran dengan para penghafal Al-Quran bersama-sama menuju surga Allah. Ya, yang suka ngaji bersama orang yang suka ngaji, masyaallah muslimin. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu bedanya apa antara firman Allah surat Az-Zumar 71 yang berbicara tentang orang-orang kafir yang digiring berombongan menuju neraka dengan ayat 73 surat Az-Zumar di mana orang-orang mukmin akan diantar secara berombongan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Satu perbedaan ma'asyiral muslimin kalau kita perhatikan ayat ini. Kalau orang-orang kafir ketika tiba di neraka disebutkan di sana futihat, dibukalah, jadi langsung, Pak. Tidak ada jeda, tidak ada istilah tertahan dulu di depan pintu neraka, langsung nyemplung, nggak pakai lama, langsung. Sedangkan kalau orang-orang yang bertakwa pada Allah ketika digiring menuju gerbang surga Allah, di sana sebutan wa futihat, ada huruf wawu di sana. Kalau kita artikan dan akan dibuka, wa. Dan di situ banyak para ulama menjelaskan wa futihat, wawu di sini artinya wawu samaniyah. Wawu samaniyah itu sesuatu, ya, huruf wawu yang menunjukkan angka 8. Maknanya apa, Pak? Ya, pintu surga itu 8. Sebagaimana wawu di sini dipakai ketika menjelaskan tentang jumlah ashabul kahfi. Kalau Bapak Ibu membaca surah Al-Kahfi, ya, disebutkan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum.
Ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8. Jadi angka 8 sebelumnya sebutan wawu, itu namanya wawu samaniyah, wawu 8. Ala kulli hal ini menunjukkan bahwasanya apa? Surga itu pintunya 8. Dan yang kedua, ketika kaum mukminin tiba di gerbang utama surga Allah, tidak langsung terbuka, namun di sana ada jeda. Maka wawu di sini menunjukkan ada jeda waktu, tidak masuk langsung ke dalam surga. Ya, ini juga disebutkan di dalam hadis. Jadi para penduduk surga itu tertahan di depan surga, tidak bisa masuk karena pintu gerbang surga tertutup rapat. Setiap orang mencoba untuk mengetuknya, bahkan para nabi, namun tidak ada ya yang diizinkan untuk masuk surga. Belum diizinkan satupun untuk masuk surga. Padahal aroma surga sudah semerbak tercium tentunya masyarakat muslimin. Ya, disebutkan dalam hadis, wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aroma bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi orang yang di depan surga ini kan dah enggak sabar, Pak. Aromanya sudah sedari tadi tercium tapi masih tertutup kan gitu kan. Yang selama ini dinampakkan oleh Allah. Bahkan orang-orang beriman kan dinampakkan rumahnya di surga, Pak. Kalau kita beli rumah belum bisa datang, baru lihat fotonya, videonya kan penasaran. Datang masih tertahan di gerbang kan gitu. Pengen cepat-cepat masuk. Ya. Dalam keadaan seperti itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang beriman sampai kemudian mereka mendekati surga, sudah di hadapan gerbang surga. Fayatuna Adam, kemudian mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fayaquluna ya abana istaftih lanal jannah, wahai bapak kami, mohonkan kepada kami agar surga segera dibuka. Wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'ata abikum Adam lastu bi sahibi dzalik. Nabi Adam mengatakan, bukankah kalian itu dikeluarkan dari surga gara-gara kesalahan bapakmu ini? Kata Nabi Adam, ya, aku tidak berhak untuk itu. Datanglah kepada Ibrahim Khalilullah. Datanglah pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim demikian merekomendasikan nabi yang lain, yaitu Nabi Musa. Saya tidak berhak untuk itu. Nabi Musa memberikan rekomendasi pada Nabi Isa. Ya, persis peristiwanya di mahsyar, Pak. Kalau kita mengikuti fase sebelumnya, pembahasan fase sebelumnya, nanti ketika manusia datang ke mahsyar berjalan kaki dari tempat di mana mereka dibangkitkan dari kuburannya menuju mahsyar, tempat titik kumpul manusia di yaumul qiyamah untuk tegakkan peradilan dari Allah, itu enggak langsung dihisab oleh Allah. Manusia terkatung-katung, Pak. Ya, menunggu nasibnya seperti apa sampai kemudian manusia mendatangi para nabi. Ini juga sama, orang-orang beriman sudah sampai di hadapan surga, tidak segera masuk surga, pintu gerbangnya masih tertutup, akhirnya mereka mendatangi para nabi. Pertanyaannya, bukankah orang-orang yang beriman di antaranya kita ya, Pak, sudah mendengar hadis seperti ini? Ya, bahwa saya mendatangi Nabi Adam akan menjawab seperti itu. Beliau mengatakan, aku tidak memiliki hak untuk itu. Tidakkah ya kita sudah mengetahuinya? Jawabannya sudah, Pak. Namun dalam kondisi tertentu kadang kita lupa. Kalau di mahsyar dalam keadaan kalut kita lupa. Sebagaimana hal tersebut ketika orang terlalu senang kadang juga lupa, Pak. Ini udah senang banget di hadapan surga, juga lupa ternyata. Akhirnya mereka mendatangi para nabi. Ya, diharapkan mereka bisa minta izin kepada Allah agar dibukakan surga bagi orang-orang yang beriman. Namun tidak ada yang kemudian mereka berani untuk itu, karena para nabi tahu bahwa memang yang berhak bukan mereka. Yang berhak adalah seorang yang mulia, orang yang paling mulia di antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengetuk pintu, mengetuk gerbang surga, kemudian dibukalah oleh penjaganya. Kemudian penjaganya berkata, "Man anta? Kamu siapa?" "Saya Muhammad bin Abdullah." Penjaganya mengatakan, "Untuk mulah aku diizinkan membuka surga." Makanya kita masuk surga termasuk
Ya, kita masuk surga itu dengan syafaat Nabi. Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk syafaat khusus ya, Pak. Kalau kita bicara syafaat dalam perkara akidah, ada syafaat umum, ada syafaat khusus yang diizinkan hanya Nabi. Salah satunya ini, syafaat ya agar orang-orang mukmin bisa masuk surga. Syafaat pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di mahsyar agar manusia segera dihisab. Termasuk syafaat yang khusus adalah syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Thalib. Abu Thalib kenapa disebut khusus? Karena orang kafir enggak akan dapat syafaat, Pak. Makanya menyedihkan kalau kemudian ada orang yang taat, orang soleh, anak yang soleh, orang tuanya masih kafir, itu kasihan, Pak. Karena kesolehan anak sekuat apapun, setinggi apapun kesolehan anak tidak akan bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Makanya Nabi Muhammad berikan syafaat pada Abu Thalib, termasuk syafaat khusus. Ya, karena Abu Thalib adalah orang yang mati dalam keadaan kafir, syafaat Nabi pun tidak sempurna di situ. Ya, yang harusnya berada di kerak neraka jahanam, dengan syafaat Nabi, Abu Thalib dimasukkan ke dalam neraka yang paling ringan. Ya, mudah-mudahan kita juga tidak tertarik, Pak, neraka paling ringan itu. Ya, disebutkan dalam nas, neraka yang paling ringan ketika orang itu jadi kakinya menginjak lantai neraka, dasar neraka, kepalanya mendidih. Padahal kepala itu adalah anggota badan yang paling jauh daripada kaki. Ini gambaran neraka yang paling ringan. Itu diperuntukkan untuk Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, baik, dibukalah gerbang surga, maka kemudian di dalam surga tersebut terdapat 8 pintu lagi. Nah, jadi gerbang surga 1 dibuka oleh malaikat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian di dalam surga tersebut terdapat 8 pintu. Ini disebutkan di dalam banyak hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fil jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga ada 8 pintu. Kalau neraka berapa pintu, Pak? 7. Jadi banyakkan surga, berarti menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Jadi rahmat Allah itu lebih luas, sehingga pintu surga jumlahnya lebih banyak, 8. Kalau pintu neraka 7. Fil jannati samaniyatu abwab babun minha yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Ada di antara pintu-pintu tersebut namanya ar-rayyan, maka tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang ahli puasa saja. Kalau orang-orang yang ahli puasa sudah masuk semuanya, pintunya ditutup. Tidak ada yang masukinya kecuali mereka orang-orang yang shaimun, ar-rayyan. Ar-rayyan ini secara bahasa maknanya apa? Orang yang kenyang, orang yang kenyang dengan air, ar-rayyan kan gitu kan. Jadi lawan katanya haus, apa? Haus lawan katanya apa, Pak? Katanya sudah ditemukan kosakata baru dibakukan, saya lupa. Ya, lawan daripada haus. Kalau lapar kan kenyang ya, Pak. Kalau haus, nah dalam bahasa Arab ada nih. Ya. Kalau orang yang haus bahasa Arabnya atsyan, ya kan? Lawan katanya royan, nah, gitu. Jadi yang kenyang dengan air, ya. Kalau lapar jau'an, kenyang syab'an, dan bahasa Arab ada. Lapar, kenyang, haus, kenyang dengan air, itu ada dalam bahasa Arab. Ar-royan itu menggambarkan orang yang puas dengan air. Ya, pintu tersebut disebut dengan ar-royan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan waqad waradat hadhil iddah li abwabil jannah fi iddati ahadits. Tentang jumlah pintu surga ini sebutkan di dalam beberapa hadis. Wa qala Al-Munawi fi Faidhil Qadir Syarhil Jami' As-Shaghir. Al-Imam Al-Munawi menyebutkan qala Al-Hakim At-Tirmidzi. Al-Hakim At-Tirmidzi mengatakan wasailul abwab maqsumah ala a'mal birri. Dan seluruh pintu itu terbagi atas amal-amal kebaikan. Jadi pintu surga yang 8 tadi terbagi-bagi lagi, ma'asyiral muslimin.
Ada babul shalah, babul zakah, babul jihad, babul shadaqah, babul hajj, babul umrah. Ya, bab al-qadhi minal ghaid, bab ar-radin. Wa dhahir anal abwab al-usul thamaniyah wa ma zada 'alaiha kal khukh al-abwab as-saghirah. Jadi pintu-pintu kebaikan. Pintu bagi orang yang mampu menahan amarah, pintu bagi orang yang mampu memberikan maaf pada orang lain. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, sepertinya secara tekstual zahir pada nas yang ada. Jadi pintu-pintu utama surga itu ada 8, sedangkan di sana ada pintu-pintu lagi. Ya, seperti khukh kata beliau, kal khukh ay al-abwab as-shaghirah, pintu-pintu kecil, lebih kecil lagi. Jadi gerbang surga, kemudian di dalamnya ada 8 pintu besar. 8 pintu besar, nanti masing-masing pintu ada jalurnya juga, pintu-pintu yang lebih kecil daripada itu. Ini penjelasan Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dan sebagian para ulama lain. Jadi kalau kita sebutkan ini pintu ini kalau dihitung lebih daripada 8, ini bagaimana? Itu penjelasan para ulama, Pak. Jadi gerbang utama itu satu, tidak akan terbuka kecuali dengan izin siapa? Izin Allah atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terbukalah 8 pintu. Tapi kalau disebutkan satu ternyata jumlahnya lebih dari 8. Para ulama menjelaskan, tadi kita sampaikan ya referensinya ya Bapak Ibu. Para ulama menjelaskan, di antara Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi mengatakan, ada pintu-pintu banyak tersebut adalah ibaratnya pintu-pintu kecil ya setelah pintu besar, yang pintu-pintu besarnya itu jumlahnya 8. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang akan masuk sesuai dengan pintu khusus baginya. Ya. Tetapi di sana ada orang-orang istimewa yang mana dia akan diseru oleh masing-masing penjaga pintu, Pak. Buat rebutan. Ya, masing-masing pintu memanggil dia. Ada beberapa golongan. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang diperebutkan oleh pintu-pintu surga ya Pak. Ya enggak cuma satu. Khawatirnya tertolak masuk pintu puasa, ya puasanya biasa-biasa saja. Ya. Masuk pintu sholat, ya sholatnya wajib saja. Malah kadang bolong lagi kan gitu kan. Ya. Masuk pintu mana? Pintu haji, belum pernah haji Ustaz kan. Pintu umroh, umroh juga belum kan gitu kan. Pintu zakat, enggak pernah zakat, artinya belum nyampe kan gitu kan. Wah, ini pintu mana kira-kira nih gitu kan. Pintu mana ini kan gitu. Allahumma musta'an. Ya, namun ada kesempatan bagi mereka orang-orang yang istimewa bisa masuk surga bebas, punya privilege, Pak. Masuk sini dipersilahkan, mau masuk sini mau dibayar sini aja, sini saja. Wah, ya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kalau punya banyak jalur kan enggak perlu ngantri kan gitu. Kalau di dunia kan gitu, Pak. Kalau punya banyak jalur enggak perlu ngantri. Sana ini agak kosongan, sana saja dah kan gitu. Masalah gambarnya seperti itu. Ada berapa golongan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan ini, kalau tidak salah satunya lah, Pak. Yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayuballighu ay fayusbighul wudu' thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidak ada seorang muslim kemudian wudu dan menyempurnakan wudunya, ba'da wudu yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali ia akan dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun, dari pintu-pintu yang jumlahnya 8 itu. Ringan atau berat nih Pak? Ringan kan? Amalan ringan tapi pahalanya Masya Allah. Bukan hanya masuk surga, dipersilahkan masuk dari pintu manapun. Ini yang pertama ya, yaitu zikir dan doa ba'dal wudu. Ya, bagaimana doanya? Ya tadi ada tambahannya lagi, ada doa dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin. Apakah harus kemudian menghadap kiblat angkat tangan? Tidak harus. Ya, habis wudu kemudian jalan sambil bacanya juga bisa. Ya, bisa membaca zikir dan doa ba'dal wudu. Ini pahalanya besar. Amalan minimalis, pahalanya maksimalis. Yang kedua, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya hasan dari Uqbah bin
Abdullah As-Sulami, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal walad lam yablughul hintha sigar lam yablughu sinna taklif illa talaqauhu min abwabil jannati tsamaniyah min ayyiha sya'a dakhal." Tidaklah seseorang itu ya meninggal 3 dari anaknya. Ada orang punya anak, meninggal darinya 3 anak yang belum balik. Yang belum balik, dia sabar akan hal tersebut, kecuali dia akan talaqauhu, dia akan mendapatkan apa-apa, mendapatkan surga yang mana ia akan masuk dari pintu manapun. Ini keutamaan orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Siapa yang ingin seperti ini? Berat, Pak. Orang yang mendapatkan anak-anaknya yang belum balik meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Ini sedih sekali, masyarakat muslimin. Ya, tidak tahu rasanya kecuali orang yang pernah mengalaminya. Enggak 1, Pak, 3, kata Rasulullah. Makanya ada kisah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Misri, seorang dai dari Mesir. Dia diuji oleh Allah. Anak yang pertama belum balik, masih kecil, usia 3-4 tahun, meninggal, sakit meninggal. Anak kedua lagi masih di bawah 5 tahun, sakit, badan panas, meninggal. Anak yang ketiga, Pak, tiba-tiba sakit juga, umur masih balita, sakit, dibawa ke rumah sakit. Dia kalut pikirnya, wah ini bisa nyusul abang-abangnya nih di rumah sakit. Dia nangis sejadi-jadinya. Ya, sedih sekali, nangis sejadi-jadinya. Ya, akhirnya letih, Pak, letih dia, lelah. Tertidur dia, tertidur. Dalam tidurnya Allah menampakkan mimpi bahwa dia menyeberangi sirat. Dia takut dia menyeberangi sirat. Maka datanglah anak yang pertama, menuntun menggandeng tangan kanannya. Masih goyang-goyang jalannya. Datanglah anak yang kedua yang meninggal itu, memegang tangan kirinya, menuntun bapaknya tadi. Kemudian ayah mengatakan kepada mereka, "Nak, ayahmu haus, ambilkanlah minum." Mereka mengatakan, "Wahai ayah, kalau salah satu kami pergi mengambil air minum, khawatir ayah terpleset. Andaikan adik bersama kita, tentunya dia bisa mengambilkan air minum untuk ayah." Langsung bangun, Pak. Langsung bangun. Dan ia mendapatkan anaknya tadi meninggal. Yang awalnya sedih, awalnya, Pak, ini diberikan khobar lewat mimpi yang saleh tentang keutamaan itu. Dia mengucapkan alhamdulillah atas karunia-Mu ya Allah. Ya, makanya ini hiburan ya bagi orang yang punya ilmu, itu hiburan, Bapak Ibu, walaupun berat, tapi ini juga keutamaan ma'asyiral muslimin bagi mereka orang yang diuji berat oleh Allah. Yang memang ujian itu gak enak, pahit, dan kita gak perlu minta, karena belum tentu kuat, tapi kita menyiapkan hati untuk bisa bersabar atas takdir Allah. Ini yang kedua, ya. Jadi nggak boleh minta ya, Pak, kapan ya ini anaknya mati. Jangan, ini bala. Tapi bagi mereka yang diuji oleh Allah, ini janji Allah. Masuk surga, bukan hanya masuk surga, namun dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga, berdasarkan sebuah hadis, barang siapa man qala, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bersaksi akan keesaan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi akan nubuat kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad, wa anna Isa abdullah, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, wa ibnu ammatih, dan anak daripada hamba wanitanya yaitu Maryam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia yakin, percaya akan kalimat, yaitu kalimat atau firman yang Allah arahkan kepada Maryam, yaitu firman Allah, kun, bukan kun untuk terbang melayang-layang jadi Isa, bukan. Allah berfirman dengan Allah firman kun, maka jadilah Nabi Isa, bukan kalimat kunnya jadi Nabi Isa, ya kan? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah, bukan ruh Allah yang masuk ke dalam rahimnya Maryam,
tapi ruh makhluk dari makhluk-makhluk Allah ditiupkan oleh Allah masuk ke rahim Maryam. Ini akidah Ahlus Sunnah. Jadi tidak mungkin Allah bersatu dengan makhluk, ini akidah Ahlus Sunnah, Pak. Makanya di dalam Islam ada keyakinan namanya wahidatul wujud. Itu mirip dengan keyakinan Nasrani. Sehingga saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani, sebagian mereka ada golongan-golongan memang yang mereka mengatakan Tuhan itu Esa tunggal, tapi ya dengan 3 kepribadian, 3 oknum kan gitu kan. Ilahun wahid, Tuhan yang Esa dengan 3 oknum kan itu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Kalau dalam Islam tidak seperti itu. Islam itu qul huwallahu ahad, ya kan? Allah itu Maha Esa. Esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, cuma namanya banyak. Sifatnya banyak. Nama itu tidak menunjukkan banyak zat, satu zat dengan banyak sifat. Ya, jangan Allah kita manusia itu punya sifat tidak hanya satu ya Pak. Sifat secara karakter, sifat secara fisik kan gitu. Oh ya, sifat secara fisik. Misalnya kita memiliki fisik, tinggi atau pendek, besar atau kecil, kulitnya kulitnya putih atau sawo mateng kan gitu. Oh, rambutnya lurus, ikal atau apa, keriting kan gitu. Sifat karakter, oh orangnya pemalu, oh orangnya pemberani, orangnya ini kan gitu. Maka Allah qul huwallahu ahad Esa. Allah itu Esa, Allahus Somad, ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Tuhan kita, masyaallah kita bangga tentunya dengan prinsip ketuhanan yang mudah dipaham Bapak Ibu. Allah Esa, tidak serupa dengan makhluknya. Ya, tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah itu tunggal, tidak bercampur dengan hambanya. Ya, maka tidak ada istilah wahdatul wujud, manunggaling kawula marang Gusti, itu enggak ada. Ya, sedangkan di sini ya akidah Nasrani seperti ini Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang masuk Islam dari kalangan mereka itu bagus dimantapkan dengan syahadat. Kalau syahadat ditambah enggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa ya abduhu wa rasul. Saya juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya. Saya juga bersaksi yakin bahwa Nabi Isa diciptakan oleh Allah langsung. Allah berfirman kun, dia jadi. Ya, dan kita yakin bahwasanya ruh yang ditiupkan oleh Allah adalah ruh dari makhluknya, bukan ruhnya Allah. Ini penting khususnya bagi mereka orang-orang yang meninggalkan agama Nasrani masuk dalam Islam. Ini orang yang seperti ini Pak dapat keistimewaan. Apa? Masuk surga dari pintu manapun. Nah, Masya Allah. Ini yang golongan berikutnya. Golongan berikutnya, golongan selanjutnya Bapak Ibu, ini golongan yang ketiga tadi. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya' fi sabilillah du'iya min abwabil jannah ya Abdullah hada khair faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam wa babir rayyan. Faqala Abu Bakar hal yud'a minha kullu ahad ya Rasulullah? Qala na'am wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Ya, jadi orang yang menginfakkan sepasang di jalan Allah. Jadi sepasang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu manapun. Sepasang di sini kita rujuk penjelasan para ulama. Berarti Imam At-Thayyibi mengatakan sepasang itu bisa diartikan dua. Kalau sedekah pasti dua. 2 dirham, 2 dinar. Kalau sedekah pokoknya hitungannya 2 kali lipat gitu. 2 gitu. Ya. Kalau misalnya ada orang, oh ini dia wakaf kendaraan motor, ngasihnya 2. Jadi pokoknya ngasihnya 2 gitu, Pak. Ada juga yang menafsirkan dari kalangan para ulama, dia tidak berhenti. Jadi misalnya infak hari ini diikuti dengan infak berikutnya, diikuti dengan infak berikutnya. Itu makna daripada zaujain, yang makna secara bahasa sepasang. Ini juga mendapatkan janji Allah melalui lisan Rasulullah masuk surga dari pintu manapun. Kemudian yang kelima, ini orang-orang yang khusus, yaitu mereka para wanita disebut oleh Rasulullah idza shallatil mar'atu khamsaha. Ya, ketika wanita itu sholat 5 waktunya. Perhatikan Rasulullah tidak menyebut sholat sunnahnya ya. Kalau tambahan Masya Allah bagus.
salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa pada bulan Ramadannya, wa hasanat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ta'at ba'laha, taat pada suaminya, maka dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, dia akan masuk surga dari pintu manapun. Ini para wanita, ibu-ibu. Ya, Bapak salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suaminya. Ya, sebagian orang mengatakan, ini enak sekali, perempuan enggak seperti laki-laki kan. Salat laki-laki itu di masjid, perempuan enggak harus di masjid, boleh di masjid. Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Wahai para laki-laki, jangan larang istrimu untuk menghadiri masjid. Ya, jangan larang, kalau istrinya pengen masjid jangan dilarang. Ya, karena dulu para salaf, orang Arab khususnya, itu cemburunya besar. Ada yang melarang istrinya. Ya, maka Rasulullah mengatakan, jangan larang, kalau mau ke masjid, ke masjid. Ya, jadi kalau laki-laki syiarnya di masjid. Ya, jadi berjihad fisabilillah, berdarah-darah. Kalau jihadnya wanita apa? Haji dan umrah kan gitu. Ada wanita pengen jihad izin pada Rasulullah, jihadmu adalah haji kan gitu. Berbeda. Kalau laki-laki harus, masya Allah, punya tugas mencari nafkah, sholatnya di masjid, kemudian jihad fisabilillah. Ya, wanita ini katanya ringan, tapi kita perhatikan nanti. Ya, kelihatannya ringan, tapi ada poin, Pak. Ada poin yang saya yakin berat. Yaitu apa? Yang berat, taat sama suami. Wah, itu paling berat itu. Apalagi kalau seorang wanita strata kedudukannya di atas suami, lebih pintar pada suami, lebih kaya pada suami. Wah, itu paling susah diatur, Pak. Wah, itu bisa bantah itu. Wah, makanya kalau ini Bapak Ibu, kalau ini ringan tuh hadiahnya enggak surga untuk masuk dari pintu manapun. Amalnya ringan, hadiahnya kipas angin tuh apa gitu. Maka ini berat. Kita sampaikan ini, masya Allah ibu-ibu amalannya ringan, pahalanya besar. Mana ringan Ustaz? Itu dia taat suami itu yang berat. Ya, itu yang berat. Ya, sholat oke, puasa oke, menjaga kehormatan oke. Taat suami, wah itulah masya Allah. Ya, tadi seorang wanita diuji dengan seperti ini Bapak Ibu. Makanya diibaratkan kan, wanita itu kan seperti tulang rusuk. Bagaimana sabarnya suami tetap nasihati, dinasihati hari ini, iya besok ngulang lagi. Ya kan, maksudnya baik, malah tersinggung kan gitu kan. Ya, maksudnya nasihati kan gitu, jangan gitu nanti Allah marah. Malah doain, bukan doain, nasihatin kan gitu kan Pak ya. Ya bukan doain, istrinya didoain kayak gitu jelek-jelek. Ya macam-macam lah. Tapi memang masya Allah, ini ujian bagi mereka, ya, para wanita. Ya, sehingga barakallahu fikum, saya teringat dengan hadis ya, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa banyak penghuni neraka itu dari kalangan wanita. Ya, karena mereka wanita itu naqisatu aqlin wa naqisatu dinin, kemudian dalam lafal yakfurna al-ashir. Jadi akalnya berbeda dengan laki-laki, maka harus dimaklumi kalau wanita itu fokusnya berbeda ya Bapak Ibu. Makanya tugasnya oleh Allah dibedakan, laki-laki itu ya siap di luar, siap menghadapi ini kan Pak. Masya Allah, ini laki-laki kalau menjadi saksi, laki-laki itu jumlahnya lebih sedikit, kalau perempuan 2 kali lipat. Dan agamanya kurang, maksudnya agama kurang di sini ada hari-hari di mana tidak ibadah ya Pak. Ini bapak-bapak nggak pernah libur sholat kan gitu kan. Ya. Jadi ada wanita bilang ke suaminya, kasihan nggak pernah libur sholat gitu kan. Wanita ada libur sholat. Kemudian wanita salah satu sebab kenapa masuk neraka, ingkar kebaikan suaminya, ingkar terhadap suaminya dalam kebaikan-kebaikannya. Ya wah, itu salah satu bisa diulang-ulang terus Pak. Ya, salah satu 5 tahun lagi diulang lagi itu kan gitu kan. Nah, ini hati-hati para ummahat, mudah-mudahan Allah merahmati para ummahat, bisa masuk golongan ini, masuk surga dari pintu manapun. Masya Allah. 4 hal saja ya berarti ya Bapak Ibu. Salat 5 waktu ditambah sunnah, top lah, nggak ditambah pun dah. Hadisnya seperti itu kan gitu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga farjah. Kehormatannya. Yang keempat adalah menaati suami. Kalau suaminya baik, taati
mudah Ustaz kalau enggak lah, itu dia yang enggaknya itu loh. Maksudnya ketika marah sama suami masih taat apa enggak kan gitu. Suami nyebelin minta tolong buatin kopi mau enggak kan gitu. Ya kalau suami ngasih hadiah, sini ini hadiah nih, uang belanjanya, uang jajannya tiap bulan kasih 10 juta. Wah itu taatnya Masya Allah. Wah. Tapi masalahnya ketika agak kurang dikit-dikit itu masih enggak khidmah, itu ujian ya. Begitu ya para ummahat ibu-ibu, ketaatan dalam keadaan suka maupun duka. Seperti itu yang ujian berat, maka hadiahnya besar. Kalau ringan hadiahnya kipas angin, ya, hadiahnya setrika gitu kan. Ini amalan saya yakin berat. Makanya ibu-ibu pada protes, ini wanita beda sama laki-laki harus berdarah-darah hari ini. Ini perempuan, Masya Allah, oh enggak Ustaz, itu yang paling berat itu kan gitu. Bagaimana seorang wanita taat kepada suaminya. Bahkan ada, Masya Allah ya, Bapak Ibu, jadi Sayyidah Fatimah itu pernah diajarkan oleh Rasulullah untuk belajar dengan seorang sahabiah. Jadi Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, istrinya Ali kan gitu kan. Kadang berantem sama suami ya, kadang berantem, makanya manusiawi kan gitu, berantem. Sayyidina Ali ini orang soleh, kalau berantem sama suaminya, beliau ke masjid Pak. Wah ini nggak tahu nih laki-laki akhir zaman nih kan gitu. Sayyidina Ali tidur, makanya Rasulullah ngerti kalau Ali tidur di masjid, wah ini lagi berantem. Makanya salah satu julukan kunyah atau julukan Sayyidina Ali apa Pak? Abu Turab. Turab itu tanah. Abu Turab karena apa? Dulu masjidnya tidak seperti ini. Masjidnya lantainya masih pasir, jadi tidur karena pasir semuanya. Ali bangun. Ya Abu Turab, kata Rasulullah. Ya Abu Turab, wahai orang yang akrab dengan tanah. Biasanya julukan ya Pak. Makanya kalau di pesantren kadang anak-anak santri meledeki temannya kan yang suka tidur disebut Abu Naum kan gitu kan. Abu Naum, yang suka makan Abu Akal kan gitu kan. Abu To'am. Tapi pada kalafikum Abu Turab. Nah ini Fatimah diajarkan Rasul untuk datang kepada salah seorang sahabiah yang ternyata Masya Allah Bapak Ibu, seorang sahabiah ini luar biasa. Sampai ketika datang kepadanya sahabiah ini bingung, engkau kan putri Rasulullah, satu siapa? Saya diperintahkan ayahku untuk belajar kepadamu. Apa ya gitu kan, belajar apa? Ternyata Rasulullah ingin belajar, ingin mengajarkan anaknya agar bagaimana menjadi seorang istri yang luar biasa. Ternyata wanita sahabiah tadi Bapak Ibu itu khidmah pada suaminya, menyiapkan semuanya, bahkan ketika mandi disiapkan air hangat macam-macam. Sampai nanti ketika menjelang tidur, istrinya bilang kepada suaminya, wahai suamiku, ya, aku sudah melakukan apa yang aku sudah lakukan hari ini. Kalau ada misalnya kekurangan, maka hukumlah aku, sambil menyiapkan sapu yang terbuat dari pelepah kurma itu, Pak. Masya Allah. Kalau ada kekurangan silahkan, aku siap. Masya Allah. Ada nggak istri akhir zaman kayak gitu? Bapak yang dikebuk mancing mulu ya ini ya. Sibuk sama burungnya terus kan gitu kan. Mana kan bapak-bapak yang suka melihara burung ya boleh, tapi jangan lupa. Ya, jangan lupa Pak. Kadang yang seperti itu melalaikan. Aslinya boleh, tapi kalau sudah melalaikan, waktu panggilan sholat ya masih main peliharanya burungnya itu, Allah musta'an. Baik, mancing boleh, tapi jangan lupa waktu. Kalau bisa ada komunitas kan mancing, yuk sebelum mancing ngaji nanti tempat pemancingan ngaji dulu. Oh iya, sana goes tempat pemancingnya nanti, ya enggak apa-apa, memang enggak masalah itu. Ya makanya ini rahasia juga. Ibu-ibu ya, ini sedikit sebelum kita ini akhiri. Ada seorang wanita itu mengeluh kepada Syekh, suami saya itu sibuk sama peliharaannya burung Syekh, enggak pernah modulin aku, lebih sering mengelus burungnya daripada ngelus saya kan gitu kan. Gimana? Nah kalau suami itu hobinya dilarang, wah itu susah Pak. Kalau udah hobi itu Masya Allah. Akhirnya Syekh punya tips. Oh ya, sekarang kamu beli buku yang membahas tentang burung, serba-serbi burung, ilmu burung seperti apa. Bener, baca tentang masalah burung. Akhirnya apa? Ketika suami ngomong burung ditimpali istri lebih tahu. Wah, akhirnya suami seneng banget. Sering ngajak ngobrol istrinya, sering ini dekat sama istrinya. Gara-gara apa? Istrinya ngerti ilmu burung, Masya Allah.
Jadi memang seperti itu ibu-ibu. Jadi kalau laki-laki punya hobi itu ya selama tidak melanggar syariat disupport agar agar lebih sayang kepada istrinya, itu saja soalnya. Bagi bapak hati-hati, artinya hobi selama tidak haram ya. Kadang haram Pak, saya tahu itu. Ada pemancingan itu ya haram Pak, mancing yang ditemui perempuan benar, makanya sebagian ibu-ibu marah kan gitu itu. Ya mancing sambil temani wanita yang tidak halal baginya. Allahul musta'an. Ya, Allahul musta'an. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu saja terakhir biar selesai. Satu bagian. Nah, ketika orang sampai pintu-pintu surga yang kecil, selalu dengan jalurnya tadi, mereka akan mendapatkan dua mata air, Bapak Ibu. Dua mata air, saya bacakan artinya saja ya. Dua mata air, saya bacakan maknanya. Dua mata air tersebut, kemudian mereka mendatangi mata air yang pertama. Mata air yang pertama, ia minum darinya, kemudian seluruh kotoran yang ada di tubuhnya keluar. Kemudian datang ke mata air yang kedua, kemudian mereka berwudu. Sebagaimana mereka berwudu dunia, kemudian wajahnya cermelang. Makanya Rasulullah mengatakan rombongan-rombongan yang masuk surga itu wajah mereka cemerlang seperti bulan di waktu purnamanya. Nah, di sini ini jarang diangkat nih hadis ini, hadis Muslim, hadis sahih. Sebelum masuk surga ada fase di mana mereka akan datangi dua mata air yang ada di surga ya. Itu seakan-akan sudah dituntun ya dengan ilham Allah mendatanginya. Satu mata air yang minum akan keluar seluruh kotoran. Maka nanti ketika di surga makan makanan nggak keluar kotoran Pak, sudah dibersihkan di situ. Kotoran-kotoran dikeluarkan semuanya. Kemudian mata air yang kedua mereka datang kemudian wudu darinya, mengubah wajah-wajah mereka, masya Allah. Sampai kemudian mereka orang-orang beriman semuanya masuk surga dengan rahmat Allah. Kemudian masuk surga, makanan serapan paginya itu Bapak Ibu ya, jadi makanan pertama kali yang mereka makan adalah ya potongan-potongan dari hati ikan paus, itu hadisnya. Sedangkan makan siangnya adalah daging sapi muda yang mereka memakannya dengan menikmatinya di tepian-tepian surga. Allahu Akbar. Barakallahu fikum, saya kira cukup Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli jannah. Mudah-mudahan kita termasuk masuk surga dari pintu manapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Ya, ini bagian akhir perjalanan. Nanti kita lihat apakah kita akan bahas tentang surga satu tema lagi atau kita akan bahas tema lain terkait dengan tauhid dan akidah. Ya, jadi ini sudah sampai ujung ya Pak. Cuma belum dibahas surganya seperti apa, nanti saya pikirkan apakah perlu satu tema lagi bahas tentang nikmatnya surga. Ya, wanita surga seperti apa, nyanyian di surga seperti apa, makanan seperti apa, hari-hari di surga seperti apa, apakah ada tidur atau tidak, kan ada pembahasan seperti itu. Ya, tips. Ya, baik, kita tutup saja Bapak Ibu pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Waalaikumsalam Pak. Sehat. Sehat walafiat. Sana hari apa Ustaz? Di Al-Muzamil? Al-Muzamil sementara saya off-kan dulu di sana ya, karena waktunya pagi padat sekali, jadi sore itu dah